Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Salah Tempat, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Sumpah bu, kalau tahu ceritanya gini, pasti saya sudah cuekin aja tuh ibu-ibu sama ondel-ondel. Aku pikir hubungan ibu baik-baik saja sama mereka, makanya saya masih ramah tamah. Dira pun terkekeh pelan sembari mengusap punggung Mbak Astri. Nah gitu bu, senyum lagi. Pokoknya ibu harus tetap kuat, jangan lemah. Apalagi di depan mereka. Ibu harus tunjukin kalau ibu perempuan yang ada harga dirinya. Makasih banyak ya mbak. Aku jadi ngerasa plong sekarang. Biasanya kalau ada apa-apa, aku gak pernah cerita ke siapa-siapa, yang akhirnya jadi kepikiran dan beban. Pokoknya selama ada Astri, ibu aman. Mbak Astri mengacungkan jempolnya dan tersenyum manis. Meski baru mengenal perempuan itu, namun Dira merasa nyaman bercerita dengannya. Tak heran mengapa dia sudah bekerja selama 8 tahun di hotel milik ayahnya. Saat sampai di rumah barunya, Dira melihat motor Nita terparkir di garasi rumahnya. Dengan cepat dia pun keluar dari mobil dan buru-buru masuk ke dalam rumah meninggalkan Mbak Astri. Baru pulang mbak? Tanya Nita saat melihat Dira yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Ternyata ibu mertua dan adik iparnya tengah duduk di ruang tamu bersama ibunya. Entah apa maksud dan tujuannya datang lagi setelah kejadian tadi siang. Sini duduk, ucap ibu Dira sembari menepuk-nepuk tempat duduk yang masih kosong di sampingnya. Tanpa menjawab, Dira pun akhirnya duduk di samping ibunya. Gimana meetingnya? Lancar? Tanya ibu mertuanya dengan ramah dan sopan. Tidak biasanya ibu mertuanya bersikap manis seperti ini. Setelah 3 tahun tinggal satu rumah, Dira sangat hafal dengan sikap perempuan parubaya ini. Ia akan selalu bersikap manis jika ada maunya. Dulu mungkin Dira selalu tertipu dan mengira ibu mertuanya memang sangat baik. Tapi sekarang dia sudah tidak bisa lagi tertipu oleh perempuan itu. Ibu tadi ngomong apa sama Mas Rudi? Ngomong apa? Ibu mertuanya malah balik bertanya dan memasang wajah kaget. Tadi Mas Rudi telepon dan marah sama Dira. Katanya ibu ngadu sama Mas Rudi kalau Dira menghina ibu. Emang Dira ada ngehina ibu ya? Enggak kok. Ibu gak bilang apa-apa. Ibu malah gak telepon Rudi. Ibu tadi langsung kesini pas tahu alamat rumah kamu dari Ibu Lis. Tanpa menjawab, Dira langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi suaminya. Apalagi? Katanya kamu tadi bilang aku menghina ibu dan Nita kan? Tanya Dira yang langsung menyela perkataan Rudi. Ia lalu menghidupkan speaker teleponnya agar ibu mertuanya dan juga Nita bisa mendengar pembicaranya. Siapa yang adu sama kamu? Ya ibulah. Ibu yang telepon aku. Ibu bilang diusir sama kamu. Padahal niat ibu itu baik. Ibu mau nih ngomong sama ibu. Dira langsung memberikan ponselnya pada Ibu Asri. Udahlah Dira, nggak usah diperpanjang lagi. Kasihan kan Rudinya. Mungkin maksud Dira biar gak salah paham bu, sahut Ibu Dira. Ya kasihan anak saya, dia juga lagi kerja. Mungkin tadi saya salah bicara makanya kayak gitu. Dira hanya tersenyum sinis selalu meraih ponselnya. Maksud ibu kesini pengen minta tolong sama Dira. Nita kan bentar lagi mau lulus kuliah.
Nah, Nita mau magang di hotel milik kamu. Bisa kan bantu adik kamu? Pinta Ibu Asri dengan wajah penuh senyum. Jika sudah ada maunya ya, Ibu Asri akan berubah menjadi perempuan yang bermulut manis. Dia bahkan melupakan kejadian yang baru saja terjadi kemarin. Bahkan tidak ada kata maaf pada Dira. Maaf ya Bu, perusahaan kami sudah dari dulu tidak menerima mahasiswa magang. Karena Dira baru menjabat dan mengendalikan hotel peninggalan ayahnya, dia masih belum paham dengan peraturan yang ada. Dia tak mau salah mengambil keputusan. Terlebih dia tahu betul bagaimana sifat adik iparnya itu. Dia tidak yakin jika Nita bisa bekerja bersama dengan tim, karena Nita tipe orang yang sangat bosi. Alhasil Dira meminta Mbak Astri yang memutuskan, karena dia sudah lama bekerja sama mendiang ayahnya. Waduh, kok aneh ya? Padahal yang bos kan kamu. Kok kamu minta saran sama anak buah kamu? Tukasnya seraya menatap Dira. Bu, Dira memang sekarang yang punya hotel itu. Tapi Dira gak mau salah ambil keputusan. Karena halah, banyak alasan kamu Mbak. Ya bilang aja kamu gak mau bantu aku kan? Ucap Nita yang langsung menyela perkataan Dira. Kalau ya kenapa? Mau protes? Mau nangis? Sok banget. Masa ibu harus bilang lagi sama Rudy? Padahal tadinya ibu gak mau. Bu, udah ya. Dira hari ini capek banget. Kalau ibu masih mau di sini silakan. Dira gak akan usir ibu. Tapi kalau mau meminta bantuan lagi, Dira katakan dari sekarang, mohon maaf, Dira gak bisa bantu. Permisi. Ucap Dira lalu beranjak dari tempat duduknya. Buru-buru dia bergegas pergi ke kamarnya. Dia sudah tidak peduli lagi jika ibu mertuanya akan mengadukan masalah ini pada suaminya lagi. Dia sudah lelah menghadapi dua manusia itu. Lain kali gak usah ngundang mereka lagi ke sini ya mah, pinta Dira pada ibunya. Setelah Ibu Asri pulang, Dira kembali mengingatkan ibunya agar tidak lagi mengundang Ibu Asri dan Nita ke rumah barunya. Keputusannya untuk bercerai dari Rudy sudah bulat. Bukan karena dia sudah mendapatkan harta warisan, bukan. Tapi karena dia sudah lelah dengan semua ini. Dia ingin memulai hidup baru dengan tenang dan nyaman, tanpa ada beban apapun lagi. Maafin Mama ya. Mama gak tahu kalau kejadiannya begini. Mama cuma, Mbak, ini Mas Rudy. Aku lagi main game, gak sengaja kepencet. Bisik Rian dengan nafas tersengal-sengal. Ia berlarian menghampiri Dira dan memberikan ponselnya pada Dira. Dira hanya menatap adiknya dengan ujung matanya, lalu meraih ponselnya dan bergegas ke kamar. Meski ibunya sudah tahu apa yang terjadi antara Rudy dan Dira, namun Dira tidak ingin ibunya melihat pertengkarannya dengan suaminya itu. Halo? Handphone kamu di mana? Kenapa aku telepon dari tadi gak diangkat sih? Lagi di charge. Kamu sekarang sudah gak mau bantuin adik aku lagi? Dira sudah bisa menebak ibu mertuanya pasti akan mengadukan semuanya pada Rudy. Iya? Emang kenapa? Kamu kenapa sekarang jadi keterlaluan begini sih? Kamu ini masih istri aku loh. Kita belum ada kata pisah loh Dira. Itu artinya Nita dan ibu masih bagian dari keluarga kamu kan? Keluarga? Definisi keluarga menurut kamu yang gimana sih? Ya saling membantu lah. Perhatian, gak egois dan sombong kayak gini. Saling membantu? Kamu bilang saling membantu? Kamu ini kenapa sih? Aku bicara serius. Gak sopan, jangan bentak aku. Kamu harusnya mikir. Kata saling membantu yang kamu bilang barusan, apa pernah dilakuin ibu sama adik kamu ke aku? Pernah gak? Hening tidak ada jawaban apapun dari Rudy. Kamu jangan tiba-tiba jadi orang pikun dong. Baru kemarin ibu kamu nuduh aku ngambil uangnya, sampai aku dihina sama kamu dan juga ibu sama adik kamu. Terus hari ini dengan wajah tanpa dosa, ibu kamu datang ke rumah aku tanpa minta maaf dan menghina lagi. Terus minta bantuan sama aku. Kamu mikir gak sih gimana perasaan aku? Sampai gak kamu pikirannya? Rudy masih tidak menjawab. Yang terdengar hanya hembusan nafas gusar dari ujung telepon. Coba kamu pikir, gimana jadi aku? Gimana posisi aku? Pernah gak kamu tahu perasaan aku? Gak pernah kan? Yang ada kamu malah ikut-ikutan ngehina aku sama kayak ibu dan adik kamu. Ya kamu masa gak paham sikap mereka sih?
Kamu kan sampai kapan aku harus ngertiin terus, Mas? Sampai kapan? Gini aja lah, Mas. Aku juga sudah capek, kamu juga mungkin udah capek juga. Kita cerai aja lah ya. Cerai? Kamu jangan ngasal kalau ngomong ya. Mas, aku beneran capek. Aku udah gak bisa lagi. Mendingan kita akhiri saja ya. Aku pengen hidup tenang dan nyaman. Aku capek selama 3 tahun ini terus-terusan sabar. Jadi sebaiknya kita pisah saja ya. Itu jalan terbaik sepertinya. Dira, aku mohonlah, pikirkan lagi, kamu sekarang lagi emosi. Ini memang pertama kalinya Dira meminta cerai dari Rudy. Selama ini Dira tidak pernah berani mengatakan hal itu, meski sesakit apapun perlakuan ibu mertua dan adik iparnya. Tapi kali ini kesabarannya sudah benar-benar habis. Dia sudah tidak sanggup lagi berurusan dengan ibu mertua dan adik iparnya. Mas, selama 3 tahun aku sudah sabar loh. Aku coba buat bertahan. Aku selalu coba kasih yang terbaik, tapi apa? Apa yang aku dapatin, Mas? Hanya hinaan, tuduhan, bahkan cacian secara tidak langsung dari mulut kamu. Iya, aku minta maaf. Aku salah. Udah ya, jangan kamu bahas ini lagi. Enggak, Mas. Kamu harus tahu dan aku harus bahas ini. Selama ini aku bertahan di sana karena kamu masih Rudy yang aku kenal dulu. Rudy yang selalu belain aku, percaya sama aku, dan gak pernah ikut-ikut ngehina aku. Tapi kamu sadar gak? Setahun ini kamu gimana? Kamu sadar gak? Setiap aku telepon, kamu selalu bentak aku. Kamu selalu bilang aku ganggu kamu. Udah ya, udah. Aku minta maaf, aku emang salah. Selama ini aku gak pernah cerita apa yang aku rasakan di sini sama kamu. Apalagi kamu sekarang mau membela diri. Kamu mau aku balik kasihan sama kamu. Kamu mau buat aku jadi ngerasa bersalah, hah? Bukan itu maksudku. Aku di sini tuh lagi pusing, mikirin kontrak kerja aku yang udah mau habis. Sedangkan aku masih harus bekerja. Aku punya istri, adik dan ibu yang harus aku tanggung semuanya. Gimana kalau misal kontrakku gak berhasil diperpanjang? Mau aku kasih apa makan apa kalian semua di sana? Kontrak kerja Rudy memang tinggal 6 bulan lagi, namun Dira yakin Rudy pasti bisa mendapatkan perpanjangan kontrak kerja lagi. Karena selama ini pun selalu begitu. Bukan hanya kali ini Rudy merasa ketakutan, tapi sudah dari 3 tahun yang lalu saat mereka baru saja menikah. Tapi pada akhirnya Rudy kembali mendapat perpanjangan kontrak kerja hingga saat ini. Udahlah, Mas. Hal kayak gitu gak usah kamu jadiin alasan. Kamu gak ingat 3 tahun yang lalu waktu kita baru pertama menikah dan kontrak kamu akan berakhir juga? Kamu ingat gak? Tapi dulu kamu gak berubah. Kamu justru selalu kasih aku semangat. Kamu selalu minta maaf saat ibu kamu ngelakuin hal-hal yang buat aku sakit hati. Lah tapi sekarang ada gak kamu kayak gitu? Ya udah, aku minta maaf. Aku janji aku akan berubah, oke? Tapi aku mohon kamu balik lagi kembali ke rumah ibu ya. Kasihan ibu. Kamu tahu sendiri Nita jarang ada di rumah. Maaf, Mas. Kali ini aku beneran gak bisa. Kalau memang kamu masih mau melanjutkan pernikahan ini, kamu jangan maksa aku buat tinggal di rumah ibu kamu. Tapi kalau kamu tetap maksa, aku juga akan maksa kamu buat pisah. Akhirnya Dira bisa bertindak dan mengambil sikap setelah selama ini dia selalu mengalah dan luluh saat suaminya mulai membujuknya seperti ini. Keesokan harinya, "Selamat pagi, Bu," sapa Mbak Astri. Tadi malam Mbak Astri dan Pak Yanto harus menginap di rumah Dira karena pagi ini mereka akan kembali ke Bandung untuk mengurusi surat pemindahan aset milik ayahnya kepada Dira. Meski sedang banyak pikiran, tapi Dira harus tetap semangat menjalani harinya yang baru. "Pagi, Mbak. Berangkat sekarang? Boleh, Bu, tapi kita ke restoran yang kemarin dulu ya. Saya sudah kirimkan jadwal Ibu pagi ini." "Jadwal?" Dira mengernyitkan dahinya dan menatap Astri dengan bingung. "Iya, Bu, mulai hari ini Ibu sudah harus menyelesaikan semua urusan Pak Apri yang sempat tertunda karena beliau sakit. Hari ini kita harus..." "Maaf, Mbak, bentar. Maaf ini saya potong ya. Harus banget sekarang ya, Mbak?" "Iya, Bu, karena pekerjaannya sudah lama terbengkalai, Bu, dan bisa..." "Enggak, Mbak, maksud saya..."
Apa saya nggak bisa pelajari semuanya dulu? Lagi-lagi Dira langsung menyela perkataan Astri. Kalau untuk itu, ibu tenang saja. Tadi Pak Ridwan sudah telepon saya dan beliau mengajak ibu untuk makan siang di hotel, sekaligus membantu proyek dan mengajarkan ibu. Sepertinya beliau masih ada perasaan sama ibu. Ngawur. Udahlah, ayo jalan Mbak, nanti kesiangan. Pagi ini, Ibu Dira harus kembali ke rumah lamanya karena masih ada sebagian barang yang belum dibawa ke rumah barunya. Sementara Rian tentunya sudah pergi ke sekolah. Jadi nanti setelah ketemu Pak Andre, kita akan langsung ke Bandung. Setelah itu kita akan meninjau lokasi yang akan kita kembangkan lagi. Lalu setelah itu ada makan malam bersama klien dari Malaysia. Dan setelah itu ibu bisa istirahat. Tugasnya sembari menunjukkan deretan giginya. Baru mendengarkan serangkaian jadwalnya saja, rasanya sudah sangat lelah. Dira sama sekali tidak pernah membayangkan jika semua ini akan terjadi kepadanya. Tinggal di rumah mewah, punya sekretaris, supir, dan bahkan mobil mewah. Bahkan untuk sekedar mimpi saja Dira tidak berani. Ibu, kenapa? Pusing? Tanya Mbak Astri saat melihat Dira tengah memijat pelipisnya. Sedikit. Maaf ya Mbak, aku memang belum terbiasa, jadi kayaknya ya agak sedikit aneh aja gitu. Iya gak apa-apa Bu, saya paham kok. Itulah yang selama ini Pak Apri lakukan Bu. Tapi beliau tidak pernah mengenal lelah. Beliau selalu penuh semangat. Oh ya? Istri sama anak tirinya gimana? Gak pernah bantu? Aduh, boro-boro Bu. Pak Yanto deh ceritain. Jangan saya. Kalau saya nanti semuanya keluar yang busuk-busuknya. Busuk-busuk gimana Mbak? Pak Yan, ceritain dulu gimana keluh kesahnya jadi supir Tuan Putri Keong Racun itu. Dira pun terkekeh pelan mendengar perkataan Mbak Astri. Mau dari yang mana ceritanya ya Mbak? Yang mulai saya kerja atau yang baru-baru? Semua deh yang Pak Yanto bilang sama saya kemarin. Emang bilang apa Pak? Oh, itu Bu. Kemarin kan pas Bapak meninggal, saya dan para driver Bapak itu mikirnya semua aset Bapak itu jatuh ke tangan Ibu Rina, anak tirinya Bapak. Jadi sampai ada driver yang sempat ngundurin diri karena pada takut sama Bu Rina itu. Beliau kalau ngasih perintah, terus misal kita telat saja, semenit saja, langsung potong gaji. Masa sih Pak? Serius Bu? Sampai ada driver yang waktu itu istrinya lagi sakit, terus minta izin ke Bapak buat ketika masuk kerja. Dan Bapak udah kasih izin, sama Bu Rina langsung dimarahin dan diancam mau dipecat. Gila kan Bu? Sahut Mbak Astri. Makanya pas Bapak meninggal itu semua anak Bapak gak hadir. Tapi ada Ibu Neneng, adiknya Bapak. Jadi beliaulah yang ambil alih. Makanya si Keong Racun itu gak berani berkutik. Dia takut banget. Sampai pacarnya Ibu Rina itu pergi duluan loh Bu. Waktu di pemakaman timpal Pak Yanto. Kok bisa? Kenapa pulang duluan? Kalau kata Mang Jajang, driver Ibu Rina kemarin, Ibu Rina ini selalu bilang sama pacarnya kalau dia pewaris tunggal Hotel RA dan semua aset milik Pak Apri. Tapi gak taunya ya pas di pemakaman Ibu Neneng bilang semua anak kandung Pak Apri yang akan dapat aset Pak Apri. Makanya pacarnya langsung pergi duluan. Mbak Astri pun tertawa puas mendengar cerita Pak Yanto. Selama ini Dira memang tidak pernah tahu bagaimana tingkah anak tiri ayahnya itu. Karena saat dia menemui ayahnya, Dira tidak pernah bertemu dengan dia. Hanya saja Dira pernah mendapat cerita dari adik sepupunya, Claudia, anak dari Bineng. Baik Pak, sekali lagi terima kasih banyak atas pengertiannya. Akhirnya meeting pertama pun telah usai. Dira merasa bersyukur karena kolega bisnis ayahnya sangat paham dengan kondisinya saat ini. Dan dia tidak banyak menuntut apapun pada Dira. Sama-sama Mbak Dira, saya paham sekali kok. Saya juga turut berduka atas kepergian Pak Apri, jawab Pak Viko dengan sopan. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, semoga rencana kita berhasil ya Mbak. Amin Pak. Kalau begitu saya pamit dulu.
Pria itu mengangguk sopan dan bergegas pergi. Sumpah, ibu keren banget. Mbak Astri mengacungkan jempolnya dan tersenyum manis. Meski ini pengalaman pertama Dira, tapi ia cukup berbakat memberikan ide-ide cemerlang untuk kemajuan usaha ayahnya. Udah, ayo kita ke Bandung, nanti telat. Cie, udah gak sabar nih ketemu sama... Mbak Astri menghentikan ucapannya dan terkekeh pelan. Dira hanya menggeleng pelan lalu pergi lebih dulu. Ternyata setelah dijalani semuanya terasa menyenangkan, bahkan tidak menakutkan atau melelahkan seperti yang Dira pikir selama ini. Setelah perjalanan 1 jam akhirnya Dira sampai di kota Bandung. Dengan adanya kereta cepat, perjalanan menjadi lebih singkat dari biasanya. Ya, Dira dan Mbak Astri memilih untuk menaiki kereta cepat karena waktunya sudah sangat mepet. Sementara Pak Yanto masih tetap stay di Jakarta karena setelah meetingnya selesai, dia akan kembali lagi ke Jakarta. Bu, barusan Pak Ridwan telepon. Katanya beliau sudah menunggu di ruangan Ibu. Ruangan saya? Saya punya ruangan kerja. Ada Bu, bekas ruangan kerja Pak Apri. Tapi kalau Ibu tidak suka dengan ruangan itu, nanti saya akan ganti dengan ruangan yang baru. Ya udah, untuk sekarang nggak apa-apa, di sana aja dulu. Tapi besok saya minta ruangannya diganti ya Mbak. Saya punya kenangan buruk di ruangan itu. 3 tahun yang lalu saat Dira datang meminta bantuan ayahnya, Dira menemui ayahnya di ruangan itu. Dan di sana dia melihat sebuah foto keluarga yang sangat harmonis, di mana ada ibu tiri dan adik tiri ayahnya di sana. Dan itu membuat Dira muak dan marah pada almarhum ayahnya. Baik Bu, mari Ibu, saya antar. Keduanya pun pergi ke lantai 2 di mana ruangan ayahnya berada. Meski sebenarnya jantung Dira masih berdetak kencang karena dia harus bertemu dengan mantan kekasihnya lagi. Selamat siang Pak, sapa Mbak Astri dengan sopan. Siang? Cepet dia datangnya, jawab Ridwan lalu beranjak dari tempat duduknya lalu menyalami tangan Dira dan Mbak Astri. Iya, tadi Mbak Astri ngajak naik kereta cepat, makanya cuma 1 jam sampai sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Bu, loh, mau kemana? Tanya Dira dengan wajah kaget. Saya mau ambil dulu berkasnya dan juga pesan makan siang Bu, jawab Mbak Astri sembari mengedipkan sebelah matanya lalu bergegas pergi begitu saja. Dira sebenarnya tidak ingin ditinggal berdua seperti ini bersama Ridwan, karena itu membuatnya canggung. Kamu kayaknya kurang tidur. Masih insomnia? Kamu masih ingat? Nebak aja sih. Dira hanya mengangguk pelan lalu meraih botol air mineral yang ada di hadapannya. Suami kamu masih kerja di pelayaran? Dira hanya mengangguk pelan. Gimana rasanya nikah? Ya nggak gimana-gimana. Berarti alasan kamu nggak bisa LDR dulu itu bohong ya? Tanya Ridwan sembari tersenyum penuh arti. Maksud kamu? Emang dulu kita putus karena aku bilang gak bisa LDR? Lupa ingatan Mbak. Loh, bukannya kamu yang bilang gak bisa LDR, kamu yang dulu tiba-tiba ngilang gitu aja kan? Yakin mau dibahas? Hah? Bukannya kamu yang mau mulai bahas ini duluan? Ya, ya aku pengen kamu klarifikasi saja sih. Kenapa kamu dulu mutusin aku tiba-tiba dan bentar-bentar. Kamu kayaknya hilang ingatan deh. Udah jelas kamu mutusin aku duluan karena waktu itu kamu bilang gak bisa LDR. Terus habis itu kamu bilang sama teman kamu, si Doni, kalau aku sama kamu udah gak bisa sama-sama lagi karena orang tua kamu gak setuju sama aku kan? Bentar, Doni? Iya Doni. Kamu bilang sama dia kalau kita lebih baik putus saja karena kamu gak bisa hubungan jarak jauh, dan kamu bilang juga sama dia kalau hubungan kita gak disetujui. Demi Tuhan, aku gak pernah bilang apa-apa sama dia. Malah sebaliknya, Doni yang bilang ke aku kalau kamu mau kita putus karena kamu gak mau LDR. Dira dan Ridwan terdiam sejenak, keduanya nampak tersenyum. Fik lah, kita ditipu. Entahlah,
nanti kalau misal masih ada yang kamu gak paham, kamu bisa langsung telepon aku aja ya, Dir. Entah takdir ataukah hanya kebetulan saja, pria yang dulu pernah mengisi hari-hari Dira kini duduk di sampingnya. Tak ada yang banyak berubah dari pria itu. Ia masih sama seperti Ridwan yang dulu dia kenal. Pria itu masih sama seperti dulu. Hanya saja saat ini Dira harus jaga jarak karena dia bukan kekasihnya lagi. Oke. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, aku pasti langsung kabarin. Aku juga malam ini tidur di Bandung kayaknya, karena besok pagi aku harus ketemu Pak Rianto buat bicarain masalah tanah yang masih belum jelas statusnya. Kebetulan Ibu Dira juga malam ini nginep di Bandung juga. Hah? Dira mengernyitkan dahinya dan menatap Mbak Astri dengan wajah bingung. Sepertinya dia masih ingat apa yang dikatakan Mbak Astri tadi. Jika semua pekerjaannya sudah selesai, Dira sudah bisa kembali ke Jakarta. Saya lupa ngasih tahu Bu, kalau barusan Pak Hilman telepon. Katanya jadwal ketemunya diundur, jadi besok pagi Bu. Hilman siapa? Tanya Ridwan. Oh, itu kakaknya Ibu Dira Pak. Beliau yang memegang Hotel RA cabang 3 dan 4. Oh. Ridwan mengangguk pelan lalu memasukkan laptop miliknya ke dalam tas. Suamiku namanya Rudi, ucap Dira. Mbak Astri langsung menoleh ke arah Dira sembari menahan tawanya. Begitupun dengan Ridwan yang memberikan respon yang sama seperti Mbak Astri. Kamu mau nanya itu kan dari tadi? Tanya Dira yang masih fokus pada layar laptop yang ada di hadapannya. Kalau begitu saya akan siapkan makan siang dulu ya Bu, Pak. Buru-buru Mbak Astri bergegas pergi keluar dan kembali meninggalkan Dira serta Ridwan berdua. Kalau kamu mau menginap di Bandung, gimana kalau kita makan malam di tempat yang dulu pernah aku ajak? Tapi kita keburu putus, ajak Ridwan tiba-tiba. Sebelum Ridwan pergi meninggalkan Indonesia 7 tahun yang lalu, dia sempat mengajak Dira untuk pergi ke Bandung. Tapi sayangnya saat itu Dira sibuk dengan interview lamaran kerjanya, sampai akhirnya mereka batal pergi ke tempat itu. Nanti Indri marah. Aku gak mau cari masalah baru, karena hidupku sekarang lebih banyak masalah. Indri lagi di Jogja. Lagian kita kan bukan balikan lagi atau ada hubungan kayak dulu lagi. Kita cuma teman sekarang kan. Udah gak usah cari masalah. Aku gak mau ya nanti jadinya salah paham. Pak, Bu, makanannya sudah siap, saut Mbak Astri yang sudah kembali ke ruangan Dira. Cancel aja Mbak, kita makan siang di luar saja. Nanti saya share alamatnya ke Mbak Astri. Sekalian Mbak Astri juga ikut ya, karena saya juga mau bawa teman saya. Biar gak jadi fitnah. Tukasnya lalu mengedipkan sebelah matanya. Oh, baik Pak. Saya permisi dulu Mbak Astri, Ibu Dira, ucap Ridwan lalu pergi begitu saja. Bu, ini tadi satu lagi. Makanan yang barusan sudah dipesan, kasih aja sama orang lain ya. Oh, baik Pak. Dira hanya tersenyum melihat tingkah Ridwan yang mengingatkannya ke masa lalu. Dira tahu betul Ridwan bukan tipe orang yang menerima tolakan. Dia akan menghalalkan segala cara agar keinginannya bisa terwujud. Iya mah, besok siang mungkin Dira pulang ke Jakarta. Soalnya siang ini Dira masih lanjut ketemu orang. Setelah pertemuan dengan Ridwan selesai, Dira akhirnya bisa istirahat sejenak sebelum 2 jam lagi akan kembali bekerja. Malam ini Dira memilih menginap di hotel miliknya dibanding pulang ke rumah yang dulu ditempati oleh ayahnya. Rencananya Dira memang akan menjual rumah itu dan membelikannya di tempat yang lain. Dira tidak ingin tinggal di tempat yang pernah memberinya trauma dan kebencian. Ya udah kalau gitu jangan lupa makan ya Mbak. Terus minum vitamin biar gak kecapean, ucap ibunya dari ujung telepon. Oke mah, ini Dira lagi ngurusin pinggang dulu lah. Aduh rasanya rontok banget. Ya udah kalau gitu istirahat aja dulu ya Mbak. Nanti kabarin aja kalau ada apa-apa. Oke mah. Dira pun langsung mengakhiri panggilannya begitu saja. Ia menghela nafas berat dan mencoba memejamkan matanya sejenak. Namun tiba-tiba ponselnya kembali berdering dan membuatnya kaget.
Dengan malas dia lalu meraih ponselnya dan melihat nama Sylvie yang ada di layar ponsel. Sylvie adalah tetangga Ibu Asri yang kini sudah pindah ke Bekasi. Dulu saat Dira tak ada teman untuk bercerita, selalu ada Sylvie yang menjadi pendengar setia. Namun sejak Sylvie pindah, ia sudah tidak ada tempat untuk bercerita keluh kesahnya lagi. Hei, kamu kemana aja sih? Sumpah aku masih gemeter ini. Kenapa? Barusan aku dapat telepon dari adik iparku. Katanya kamu sekarang udah jadi jutawan ya. Dira pun tertawa puas mendengar perkataan Sylvie. Ternyata dugaannya memang tidak pernah salah. Ibu mertuanya pasti akan berbicara pada semua orang termasuk pada tetangganya. Dir, ini seriusan? Kalau iya, aku seneng banget dengernya. Kamu dapat info dari mana sih? Kok update banget kayaknya? Ibu mertua kamu ke warung adik iparku. Terus adik iparku tanyain kamu. Karena gak biasanya kan ibu mertua kamu yang belanja kan? Tapi udah beberapa hari ini ibu mertua kamu terus yang ke warung. Terus ibu mertua kamu bilang, katanya Dira udah jadi jutawan, dia udah punya hotel. Lagi-lagi Dira tertawa puas mendengar perkataan Sylvie. Itulah yang akan terjadi saat Dira tidak ada di rumah ibu mertuanya. Semua pekerjaan rumah akan dikerjakan oleh ibu mertuanya. Sementara Nita, dia tetap menjadi anak kesayangan ibunya yang tidak boleh terkena luka ataupun kelelahan. Namun Dira bersyukur, kini dia sudah lepas dari semua itu. Aku ikut seneng, Dir, kalau kamu sekarang sudah bahagia. Ingat, kamu jangan mau kenakan sama mulut manis mereka lagi. Kisah Dira dan Sylvie hampir sama sih. Mereka dipaksa harus tinggal di rumah ibu mertuanya dan menjadi pembantu secara tidak langsung. Namun Sylvie beruntung karena dia hanya mengalami hal itu selama beberapa bulan saja. Karena dia langsung mengajak suaminya untuk pindah rumah. Meskipun ngontrak, tapi itu lebih baik daripada harus tinggal di rumah mertua. Iya, tenang aja. Lagian sekarang aku udah bolak-balik Bandung kok, karena kerjaan aku sekarang di sini. Syukurlah. Intinya kalau kamu mau rumah tangga kamu selamat, kamu harus berani ambil keputusan. Bukan aku ngajarin yang enggak ya. Cuman kerasa banget sama aku sekarang, Dir. Walaupun aku tinggal di kontrakan kecil, tapi aku seneng. Aku bebas. Mau nyuci, mau tiduran aja, mau masak, mau apa, gak ada yang ngomel. Coba kalau tinggal di rumah mertua. Alah, mau nafas aja rasanya susah. Dira pun tertawa puas mendengar perkataan Sylvie. Karena apa yang dikatakan oleh Sylvie memang benar. Meski tidak semua ibu mertua sama seperti itu, namun tetap saja akan ada rasa segan saat kita tinggal bersama. Nanti kapan-kapan kalau aku lagi di Jakarta kita ketemuan ya. Udah lama banget gak cerita sama kamu. Oke, kabarin aja pokoknya ya. Ingat pesan aku, kalau misalkan suami kamu nyuruh lagi kamu tinggal di sana, kamu jangan mau. Karena kalau dia sayang, dia pasti bakalan ikutin mau kamu. Iya, cerewet banget sih. Oh iya Sil, nanti aku telepon lagi ya. Aku lanjut kerja dulu. Oke Bu Bos, jangan lupain orang miskin ini ya. Lagi-lagi Dira kembali tertawa puas. Panggilan pun terputus begitu saja. Bentar, buru-buru Dira berlarian membuka pintu kamarnya. Masuk dulu Mbak, saya belum mandi dan siap-siap loh. Ya udah gak apa-apa lah Bu. Saya cuma mau ngabarin kalau barusan Pak Ridwan udah share lokasinya sama saya Bu. Ya udah saya mandi dulu Bu. Ini Mbak Astri langsung menyela perkataan Dira lalu memberikan paper bagnya yang ia bawa pada Dira. Apa ini? Ini baju dari Pak Ridwan Bu. Tadi dia titipin sama resepsionis di bawah. Katanya ibu suruh pakai ini. Dira mengernyitkan dahinya lalu kembali duduk dan membuka paper bagnya. Gaun? Ini apa sih maksudnya? Saya juga kurang tahu Bu. Atau mau saya teleponkan Pak Ridwannya? Enggak usah Mbak. Ini ada suratnya. Di dalam paper bag itu ternyata ada surat kecil yang ditulis Ridwan untuknya. Pakai ya. Kamu sekarang udah jadi pemilik hotel. Jadi kamu harus tunjukkan sama dunia yang selama ini menganggap kamu lemah. Ucap Dira membacakan pesan yang dituliskan oleh Ridwan. Meleleh saya Bu. Kok bisa so sweet banget sih? Rengek Mbak Astri.
Jadi saya harus pakai ini, Mbak. Ibu harus terlihat keren, jawab Mbak Astri sembari mengacungkan jempolnya. Meski Dira masih bingung dengan semua ini, namun akhirnya dia pun setuju dan bergegas siap-siap. Sumpah, aku malu banget, bisik Dira. Karena pakaian yang Dira kenakan sekarang, ia menjadi pusat perhatian seluruh pengunjung yang ada di sana. Pasalnya Dira seperti salah kostum datang ke tempat seperti ini. Mereka itu kagum melihat kecantikan kamu, jawab Ridwan setengah berbisik. Mbak, kamu ada bawa jaket? Tanya Dira pada Astri. Ih, jangan pakai jaket ibu, ini tuh cantik banget tahu, jawab Mbak Astri. Pakai ini aja kalau gitu. Ridwan lalu membuka kemejanya dan memberikannya pada Dira. Sementara ia hanya memakai kaos kosong oblong biasa. Jangan, nanti kamu disangkain pacar aku. Loh, kan emang mantan. Udah pakai lagi? Aku nanti kalau mau pesen lagi, tinggal bilang aja sama Alek ya Mbak Astri, ucap Ridwan dengan sopan. Bentar. Dira lalu beranjak dari tempat duduknya dan menjauh dari meja Ridwan, karena dia tidak ingin Ridwan mendengar pembicaraannya dengan Rudy. Tidak biasanya Rudy menghubunginya siang hari seperti ini. Kenapa? Kenapa? Suami kamu telepon. Kamu jawabnya kenapa? Dira menghela nafas, baru saja dia merasa bebas, namun dia lupa jika dirinya memang masih berstatus istri orang. Aku lagi meeting sama klien. Kalau mau telepon nanti lagi aja. Coba lihat. Gak usah video call, aku lagi sama klien. Ya mana kliennya, aku mau lihat. Udah ya, aku lagi malas ribut. Kalau kamu nelpon cuma mau cari ribut, mending gak usah. Loh, aku telepon baik-baik, aku mau lihat kondisi istriku sendiri. Apa salah sih? Salah. Selama ini kamu kemana? Kenapa baru setelah tahu aku mulai kerja dan minta cerai sama kamu, tiba-tiba kamu perhatian? Selama ini kamu ngapain aja sih? Salah lagi. Ya udah oke, aku minta maaf, aku salah. Ya udah nanti telepon lagi. Bentar aku minta tolong. Barusan ibu telepon. Katanya ada orang yang datang ke rumah nagih angsuran motor. Terus uangnya kepake sama Nita buat bayar kuliah. Dan barusan aku cek uangku di ATM, udah gak bisa kirim. Terus aku mau minta tolong sama kamu, kirimin dulu uang sama ibu, nanti aku ganti. Please, gak ada. Aku gak punya uang. Jangan jadi benalu ya. Ya Tuhan Dira, kamu kejam banget sih. Aku ini suami kamu loh. Kamu aja kalau ada apa-apa, aku gak kejam. Itu semua perkataan kamu beberapa bulan yang lalu saat aku minta tolong bayarin rumah sakit ibuku. Masih ingat kan? Sekarang aku balikin lagi kata-kata itu sama kamu. Are you okay, dear? Setelah mendapat telepon dari suaminya, Dira merasa moodnya tidak enak. Semangatnya mendadak hilang. Menahan rasa kesal sendirian itu memang terasa sulit. Walaupun ini bukan kali pertama suaminya membuat dia mulai merasa kesal dan marah. Tapi kali ini suasananya berbeda. Dira harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin semua orang tahu jika dirinya tengah mempunyai masalah dengan suaminya. Terlebih Ridwan ini bukan teman lama. Dia adalah mantan kekasihnya sebelum dia menikah dengan suaminya. Kenapa? Mbak, kayaknya bos kamu lagi ada masalah itu, ucap Ridwan sembari menatap Mbak Astri dan tersenyum penuh arti. Coba ajak bicara dulu ya. Tukasnya lalu beranjak dari tempat duduknya. Loh, kamu mau kemana? Kesana. Aku mau meeting sebentar di sana. Nanti aku balik lagi. Oh, gitu. Ya udah kalau gitu aku pulang aja ya. Bu, makanannya baru dipesan. Sayang kalau makanannya gak kita makan. Nah, sekretaris kamu kelaparan itu. Aku cuma 20 menit aja kok. Tinggal pendatanganan semua berkasnya saja. Nanti kalau sudah selesai aku kesini lagi. Dan ingat ya, setelah aku kesini lagi, kamu harus senyum lagi, oke? Ini juga senyum. Dira menunjukkan senyuman manisnya pada pria itu.
Mbak ajak bicara ya. Dia selalu pendam semua masalahnya sendiri. Makanya badannya kurus saja dari dulu. Mbak Astri pun terkekeh pelan dan menganggukkan kepalanya. Ayo Lex, ajak Ridwan pada asistennya. Pria itu pun beranjak dari tempat duduknya dan mengangguk sopan pada Dira dan juga Mbak Astri. Keduanya lalu pergi menghampiri dua pria yang sudah menunggunya di meja lain. Suami ibu lagi. Dira hanya mengangguk pelan dan tersenyum getir lalu meraih botol air mineral yang ada di hadapannya. Cari masalah lagi ya bu? Saya juga bingung mbak. Dia maunya apa? Kemarin saya sudah minta cerai sama dia, dan ternyata dia memohon minta maaf. Sampai akhirnya dia ngizinin saya buat gak tinggal lagi di rumah orang tuanya. Dia janji gak akan maksa saya lagi buat kembali ke rumah ibunya. Ya bagus dong bu, memang harus gitu. Lagian ngapain ibu di sana kalau cuma dijadikan pembantu? Nah itu bu, lagian kita ini gak ada kewajiban ngurus mertua kok. Tapi kalau suami yang menyuruh apa kita berdosa mbak? Ya enggak lah bu, kalau mertuanya macam gitu. Ya kecuali kalau mertuanya baik baru kita berdosa. Terus barusan apalagi bu? Nyuruh ibu balik lagi ke rumah ibu mertua? Bukan, pinjam uang buat biaya kuliah adiknya. Hah? Refleks Dira langsung menempelkan telunjuknya di bibir. Karena kini Mbak Astri menjadi pusat perhatian pengunjung yang ada di sana. Sekali lagi makasih banyak atas makan malam yang kesiangan dan bajunya. Setelah selesai makan siang yang terlambat, kini Dira sudah kembali ke hotel dengan diantar Ridwan. Tentu saja mereka tidak berdua, ada Mbak Astri dan Alek yang setia menemani mereka. Sama-sama. Besok kayaknya kita rubah jadwal ke lokasinya ya. Loh, kenapa? Kamu kayaknya masih harus banyak istirahat lagi. Nanti kalau kamu sudah enakan, baru kita pergi ke sana. Takutnya aku gak apa-apa kok. Kerjaan tetaplah kerjaan. Kita boleh campur aduk sama masalah pribadi. Besok tetap sesuai jadwal ya. Karena aku juga mau pulang ke Jakarta setelah selesai semua. Oke Bu Dira, kalau begitu saya permisi. Formal banget, gumam Dira lalu tersenyum. Mari semuanya. Ridwan pun akhirnya pergi bersama Alek. Akhirnya setelah seharian bekerja, kini tiba saatnya Dira untuk istirahat sebelum besok kembali beraktivitas lagi. Bu, perlu saya temani? Gak usah mbak, ini udah bukan jam kerja lagi. Mbak pulang aja ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya, sekaligus jadi teman curhat saya. Ibu yakin saya gak apa-apa kok, karena saya juga di sini ngekos. Keluarga saya gak tinggal di Bandung bu. Mbak ada pacar kan? Mbak Astri mengangguk pelan dan tersenyum. Waktunya mbak quality time sama pacarnya. Oke, saya masuk dulu ya. Tugasnya buru-buru dia masuk ke dalam lift dan melambaikan tangannya pada Mbak Astri. Malam ini Dira akan menghubungi Rahma. Beruntung dia mempunyai sahabat yang sekarang menjadi seorang psikolog. Jadi dia tidak perlu repot-repot mencari seorang psikolog untuk sekedar mendengarkan curhatnya. Kamu serius Dir? Sekarang kamu udah jadi bos? Karena kesibukannya yang tiba-tiba padat, Dira sampai lupa memberi kabar pada Rahma dan Gina jika dirinya kini sudah menjadi pemilik hotel. Tentu saja kedua sahabat lamanya itu senang mendengar berita ini. Sejak duduk di bangku SMA, Rahma dan Gina yang selalu membantu Dira saat Dira kesusahan masalah ekonomi. Keluarga Gina dan juga Rahma memang keluarga berada, tidak seperti ibu Dira saat itu yang hanya buruh di pabrik kecil milik tetangganya dengan penghasilan 30.000 sehari. Bukan bos sih. Lebih tepatnya, aku ngelanjutin punya papa aja. Syukurlah Dir, aku lega banget dengernya. Tuhan itu memang maha baik ya Dir. Dira hanya mengangguk pelan dan tersenyum manis. Dira sengaja menghubungi Rahma melalui panggilan video. Terus, sekarang masalahnya apa lagi? Boleh kan? Sekarang aku curhat sebagai pasien kamu.
Oke, baik. Oke, mulai. Tapi aku minta jangan kasih saran sebagai sahabat ya. Tapi kasih saran sebagai seorang psikolog, oke? Oke, ya tergantung ceritanya ya. Kalau ceritanya masih bisa enak didengar sama di telinga, aku akan kasih saran sebagai seorang psikolog. Tapi kalau nggak enak didengar ya, aku akan kasih saran sebagai sahabat sih. Tukasnya lalu menunjukkan deretan giginya. Ma, jangan gitu dong. Aku butuh kamu sebagai seorang psikolog karena aku takut salah langkah. Rahma pun tertawa puas melihat reaksi Dira. Akan ada plus minusnya saat kita konsultasi dengan seorang sahabat yang sudah mengenal kita dengan baik. Karena Rahma sudah tahu betul bagaimana hidup Dira dulu. Dan sebagai seorang sahabat yang baik, tentu dia ingin Dira hidup bahagia setelah dulu dia menderita karena keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Oke, silakan dimulai Mbak, ucap Rahma yang kembali ke mode serius. Aku udah ambil keputusan dan aku milih untuk pisah sama Mas Rudi. Sudah dipikirkan matang-matang Mbak Dira. Jangan pernah mengambil keputusan saat sedang emosi, karena itu akan menimbulkan masalah baru dan bisa saja membuat kita menyesal dengan keputusan itu. Karena sejatinya pernikahan itu bukanlah mainan. Dan tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Setiap masalah akan punya solusi dan jalan keluar. Aku juga bingung, apakah aku ngambil keputusan saat aku sedang marah atau tidak. Tapi aku hanya gak mau berurusan lagi dengan ibunya dan adiknya lagi. Dan kalau aku masih menikah sama Mas Rudi, apa itu gak jahat namanya? Mbak Dira sudah bicarain ini sama suami Mbak? Belum. Aku belum sempat bilang alasan ini karena aku gak mau bicara masalah seperti ini. By telepon, aku pengen ngomong langsung. Tapi kan suaminya masih lama pulangnya dan gak baik masalah dibiarkan berlarut-larut. Iya sih. Saran saya, Mbak Dira cari waktu yang tepat. Dan setelah pikiran Mbak Dira tenang, kalau sudah seperti itu, coba Mbak Dira hubungi suaminya lagi, lalu bilang apa yang menjadi keinginan Mbak Dira. Coba diskusikan lagi dengan suami. Lagi-lagi Dira hanya mengaku pelan. Sudah paham maksud saya kan? Sudah Bu Rahma. Dan ada satu hal lagi. Baik, tentang apa Bu? Dira tersenyum manis sebelum menceritakan hal itu, karena Dira tahu Rahma pasti akan memberikan reaksi yang heboh. Saya bekerja sama dengan mantan saya di hotel papa saya. Maksudnya kamu kerja sama dengan... Dira hanya mengangguk pelan dan tersenyum manis. Oh my god Dira, teriak Rahma. Benar saja reaksi Rahma sesuai dengan ekspektasinya. Siapapun yang tahu tentang masa lalu Ridwan dan Dira, mereka pasti akan sangat setuju dan bahagia jika Dira kembali bersama Ridwan. Meski itu hal yang mustahil karena kini keduanya sudah mempunyai pasangan masing-masing. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Mbak Astri sudah datang menjemput Dira. Karena jadwal hari ini memang sangat padat. Dira harus mengunjungi lokasi yang akan dibangun menjadi hotel dan restoran yang bekerja sama dengan perusahaan Ridwan. Karena lokasinya cukup jauh dan akses jalannya selalu macet. Saat weekend seperti ini, maka dari itu Ridwan mengajak Dira pergi pukul 7 pagi. Bu, semuanya sudah siap dan kita langsung pergi aja ke lokasi ya Bu. Oke Mbak. Ini cuma saya saja yang kesana. Kakak saya dan adik saya gimana? Oh, mengenai itu, aset yang akan dibangun sekarang memang milik ibu itu. Karena bagian Pak Hilman dan Pak Aril letaknya tidak di sini. Oh, gitu. Ya udah jalan sekarang. Boleh, Bu? Oh ya, Bu. Saya lupa kasih tahu nanti sore ada meeting dadakan dengan manajer pemasaran dan manajer keuangan, Bu. Meeting bulanan yang biasa dilakukan setiap tanggal 25 untuk evaluasi semuanya, Bu. Ucap Mbak Astri sembari terus berjalan. Waduh, berarti saya gak jadi pulang lagi dong ke Jakarta. Kalau meetingnya cepat selesai bisa langsung pulang kok Bu. Karena besok jadwal ibu gak terlalu padat dan bisa diselesaikan secara Zoom meeting. Oke deh kalau gitu, nanti saya coba ya. Dira menghentikan ucapannya saat melihat seorang perempuan yang kini berjalan ke arahnya. Bu, ada apa ya?
Tanya Mbak Astrid dengan wajah bingung. Bisa kamu jelasin ini apa maksudnya? Tanpa menyapa dengan ramah, perempuan itu langsung memperlihatkan sebuah foto pada Dira. Jelasin sejujur-jujurnya. Bu, maaf. Anda siapa ya? Tanya Mbak Astrid. Saya calon istrinya Ridwan, jawab Indri. Iya, perempuan itu adalah Indri, pacar Ridwan yang sekarang, sekaligus musuh Dira saat mereka masih duduk di bangku SMA dulu. Sepertinya Indri salah paham dengan kejadian kemarin. Kita ngobrolnya di sana saja, ucap Dira menuju ke sebuah restoran hotel. Kenapa? Kamu malu kalau semua orang tuh tahu kalau kamu berebut pacar orang? Kamu malu kalau semua orang tahu kamu cuma andelin kesedihan kamu buat gebet pacar saya yang kaya raya? Kamu mau cepet kaya? Iya. Beruntung pagi itu di lobi masih sangat sepi, hanya ada satpam dan petugas resepsionis. Pak Satpam, teriak Mbak Astrid sembari melambaikan tangannya. Siap bu, tolong bawa perempuan ini. Loh, kenapa? Kamu malu punya karyawan seperti dia? Makanya sebelum kamu terima karyawan itu, kamu sedikit dulu asal usulnya. Jangan sampai buat malu citra perusahaan kamu. Mbak, kamu yang harusnya selidiki dulu. Kalau ngomong jangan asal mangap aja. Kamu tahu nggak yang kamu hina ini siapa? Tahu kok. Anak tukang bungkus kerupuk yang mimpi jadi orang kaya kan, dengan cara merebut pacar orang. Dia mimpi punya suami orang kontraktor. Aduh Mbak, kasihan banget sih kamu. Mbak Astrid lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ridwan. Halo Mbak, sudah on the way kah? Sapa Ridwan dari ujung telepon. Pak, maaf, sepertinya meeting kali ini batal ya, karena saya tidak terima bos saya dihina sama calon istri Bapak. Maksud Mbak Astrid? Saya akan kirim rekaman CCTV-nya sekarang. Mbak Astrid langsung mengakhiri panggilan teleponnya begitu saja. Alah, sekarang malah ngaku-ngaku. Indri, udah ya. Saya dan Ridwan tidak ada hubungan apapun. Kami hanya partner kerja. Dan kalau memang kamu gak suka saya bekerja sama dengan dia, saya akan batalkan kontrak kerja sama dengan dia. Dan saya akan cari kontraktor lain untuk pembangunan hotel saya. Gak usah nih, lihat. Mbak Astrid langsung memberikan selembar kertas fotokopian kerjasama antara Ridwan dan juga Dira. Bisa baca kan? Mbak, batalkan saja kerjasamanya. Silakan, kamu bantu calon suami kamu cari modal untuk membangun perusahaannya kembali. Karena dengan pembatalan kerjasama ini, yang dirugikan adalah Ridwan. Dia akan rugi miliaran rupiah. Kamu paham? Bu, ini Pak Ridwan telepon lagi. Apa perlu saya jawab aja bu? Karena tidak ingin ada masalah yang lebih panjang lagi. Dengan sangat terpaksa Dira harus memutus hubungan kerja samanya dengan Ridwan. Ya walaupun dia tahu perusahaan Ridwan dan juga hotel mendiang ayahnya sudah lama bekerja sama, tapi demi menjaga nama baiknya, dia harus mengambil langkah tegas. Suruh ke kantor aja mbak, kita bicarakan di sini, jawab Dira yang sejak tadi fokus pada layar komputer yang ada di hadapannya. Kepalanya mendadak pusing karena dia harus mencari kontraktor yang baru untuk membangun hotelnya. Dan itu bukan perkara yang mudah. Halo pak, sapa Mbak Astrid dengan sopan. Ia lalu menghidupkan speaker ponselnya agar Dira mendengar pembicaraan mereka. Mbak Dira baik-baik saja kan? Saya telepon kenapa gak diangkat ya? Tanya Ridwan dari ujung telepon. Ibu lagi sibuk pak, tapi kalau bapak mau bicara bisa langsung ke kantor saja pak. Oke, saya langsung naik ke atas. Sepertinya Pak Ridwan sudah menunggu di bawah dari tadi bu, ucap Mbak Astrid dengan wajah memelas. Ya tentu saja dia sedih jika kerjasamanya harus dibatalkan begitu saja. Walaupun Mbak Astrid sudah berusaha membujuk Dira, namun keputusannya sudah bulat. Kalau Pak Ridwan tanya soal kontraktor yang baru, bilang saja saya sudah dapat ya mbak. Baik bu. Di saat bersamaan terdengar suara ketukan pintu. Buru-buru Mbak Astrid membuka pintunya karena itu pasti Ridwan. Silakan masuk pak. Mau minum apa pak? Air putih dingin saja mbak. Bandung mendadak panas siang ini, jawab Ridwan sembari menatap Mbak Astrid. Baik pak. Ibu mau saya bawakan teh lagi? Boleh mbak. Baik, saya tinggal dulu sebentar ya. Oke. Dira lalu beranjak dari tempat duduknya dan berpindah ke sofa single. Sorry ya lama. Are you okay? Hah? Yes, I'm okay. Emangnya aku kenapa?
Aku mau minta maaf atas apa yang Indri lakuin sama kamu tadi pagi. Itu di luar kendali aku. Jujur aku aja gak tahu kalau dia tiba-tiba datang ke sini. Oh, itu. Gak apa-apa, udah biasa. Namanya juga seorang pacar yang takut kehilangan. Aku paham kok. Aku benar-benar minta maaf kalau omongan Indri ada yang buat kamu sakit hati. Aku gak permasalahin soal kontrak kerja kita gimana. Cuma aku gak enak aja sama kamu. Udah gak apa-apa. Udah biasa kok. Dari dulu Indri kan sama aku emang gak pernah akur. Apalagi sekarang kamu pacaran sama dia. Dan kamu itu kan, iya, aku gak mau aja pertemanan kita jadi rusak cuma gara-gara ini. Dira hanya tersenyum manis meski sebenarnya dia juga sangat kesal pada Indri. Tapi dia sudah bisa memakluminya. Bu, di luar ada Pak Ferry. Saat Dira tengah berbicara dengan Ridwan, Mbak Astri kembali masuk dalam ruangan Dira. Sembari membawa segelas air putih dan es teh, wajahnya nampak gugup. Loh, ngapain Papa kesini? Tanya Ridwan dengan wajah kaget. Ia lalu beranjak dari tempat duduknya. Biar aku aja yang temui. Tapi Pak, beliau ingin bertemu dengan Ibu Dira. Ya sudah, suruh masuk aja Mbak. Biar sekalian kita bahas di sini. Dir, gak usah. Urusan Papa biar aku yang handle. Ini kan udah ya. Aku gak mau masalahnya makin panjang dan runyam. Jadi biarin aku sama Papa kamu bicarain ini juga. Tolong Mbak, suruh masuk aja. Baik Bu. Aku minta maaf ya. Bukan aku gak ngertiin kamu, tapi aku gak mau masalahnya jadi panjang. Ucap Dira lagi. Mari Pak. Terdengar suara Mbak Astri yang masuk bersama seorang pria parubaya. Wajahnya sangat mirip dengan Ridwan. Dulu saat berpacaran dengan Ridwan, Dira tidak pernah bertemu dengan ayahnya sama sekali, karena orang tua Ridwan sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Selamat siang Bu. Sapa Pak Ferry dengan sopan lalu mengulurkan tangannya. Siang Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bu. Kamu masih di sini? Tukasnya seraya menatap Ridwan. Ini kan kesalahan Ridwan Pak. Jadi Ridwan harus beresin semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, kalau saya tiba-tiba membatalkan kontrak kerja sama kita, karena saya tidak mau ada masalah yang lebih panjang lagi. Kalau soal itu saya sama sekali tidak masalah Bu. Tapi apa Ibu yakin mau membatalkan kontrak kerja sama kita? Mengingat saya juga sudah lama bekerja sama dengan Pak Apri. Dan juga di kontrak sudah tertulis, jika ada pembatalan, salah satu pihak harus membayar biaya ganti rugi bagi yang membatalkan kontrak kerjasamanya. Dira nampak kaget sembari menatap Mbak Astri. Dia sama sekali tidak membaca kontrak kerjasamanya dengan baik, sampai-sampai dia lupa ada perjanjian seperti itu. Betul Bu, maaf saya lupa memberitahu Ibu. Ini ada semua rincian dan biaya dendanya Bu. Dengan seksama Dira membaca rincian kontrak kerjasama itu, yang ternyata benar. Ada nominal yang harus dibayar jika salah satu pihak membatalkan kontrak kerjasamanya. Dan nominal itu lumayan cukup besar. Bisa Dira membayar saja uang denda itu, namun dia harus kembali memperhitungkan biaya operasional yang ada. Dan tentu saja Dira akan rugi besar jika dia mengambil jalan itu. Sebelumnya saya mohon maaf atas kegaduhan yang dibuat anak saya Bu. Saya harusnya tidak mempercayakan proyek ini pada Ridwan, ucap Pak Ferry. Untung saja Pak Ferry masih mau berbaik hati, jika tidak Dira yang akan rugi besar. Kalau saya boleh tahu, apa masalahnya Bu? Kenapa Ibu bisa tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasamanya? Sepertinya Ridwan belum menjelaskan alasan yang sebenarnya kepada orang tuanya. Dan Pak Ferry mengira ini semua kesalahan Ridwan yang lalai. Pagi tadi saya didatangi seorang perempuan Pak, jawab Dira. Kini tatapannya beralih pada Ridwan. Boleh saya yang jelaskan? Tukasnya Dira tidak ingin ada salah paham lagi nantinya yang akan membuat hubungan Ridwan dan Indri menjadi berantakan. Boleh, silakan, ucap Ridwan pasrah. Perempuan siapa Bu? Tanya Pak Ferry penasaran. Pacar kamu, tukasnya seraya menatap Ridwan. Iya Pak, Indri salah paham.
Makanya dia langsung datang ke sini dan marah sama Dira. Berapa kali papa ingetin kamu cepet akhiri hubungan kalian. Papa dari awal kamu bawa dia ke rumah, papa udah gak setuju. Iya, Ridwan butuh waktu, Pak. Karena hubungan kami baik-baik saja. Kalau baik-baik saja, ngapain dia campuri urusan pekerjaan kamu? Sekarang saja dia sudah berani marah dan salah paham begini. Apalagi nanti. Gak menutup kemungkinan kolega kita yang lain itu seorang perempuan juga, sama seperti Ibu Dira. Masa setiap kerja sama dia marah sama klien kamu sih? Kalau sama yang lain dia gak kayak gini, Pak. Buktinya sama klien kita yang kemarin buat rumah sakit itu, dia malah jadi teman kok. Nah terus kenapa sekarang sama Bu Dira begini? Iya, Dira kan kebetulan saya mantan teman dekat Ridwan, Pak. Dan Indri adalah teman SMA saya dulu. Jadi mungkin Indri merasa cemburu sama saya dan akhirnya datang ke sini. Saya rasa itu wajar sih, Pak. Karena setiap perempuan pasti akan melakukan hal yang sama. Oh, jadi kalian sudah saling kenal? Iya, Pak. Dira ini mantan pacar Ridwan, jadinya ayah Ridwan hanya mengangguk pelan dan menatap Dira disertai Ridwan bergantian. Kalau saya boleh kasih masukan, gimana kalau mulai saat ini proyek ini kembali Pak Ferry yang pegang lagi, biar tidak terjadi kesalahan pahaman lagi. Saya juga pengennya begitu, Mbak. Tapi saya akan sering bolak-balik ke Malaysia karena saya harus melakukan pengobatan. Maka dari itu semua saya percayakan sama anak saya. Ya sudah, Ridwan janji masalah ini gak akan terulang lagi, Pak. Ridwan janji. Masalah Indri biar aku yang bicara lagi sama dia. Ya, semua keputusan ada di Ibu Dira. Kalau Ibu Diranya bersedia ya silakan. Dira nampak terdiam dan tersenyum pada Pak Ferry. Sebenarnya Dira juga tidak ingin ada masalah seperti ini lagi. Namun sepertinya memang tidak ada jalan keluar untuk semua ini. Dengan sangat terpaksa, Dira harus membatalkan pemutusan kontrak kerja ini. Tapi Dira akan menyiasati semuanya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Gimana kerjanya, Mbak? Setelah perjalanan 2 jam akhirnya Dira tiba di rumahnya. Setelah seharian bekerja, kini Dira sudah bisa membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Dira terpaksa harus pulang bersama Ridwan dan ayahnya karena Mbak Astri mendadak harus pergi mengurusi orang tuanya yang sedang sakit. Alhasil mau tidak mau Dira pun menerima tawaran Pak Ferry yang mengajaknya untuk pulang bersama. Capek, mah. Disyukuri aja, Mbak. Mbak kan tinggal meneruskan apa yang sudah papa kamu bangun. Yang tadi itu Ridwan ya, Mbak? Mama masih ingat. Ingatlah, karena wajahnya gak banyak berubah. Kok bisa sama Mbak? Kontraktornya papa yang dulu papanya Ridwan, dan sekarang Ridwan yang jalani. Sama kayak hotel papa. Oh, baguslah nak. Silaturahmi itu perlu, asal jangan. Mah, ada tamu. Dengan nafas tersengal-sengal, Rian menyembulkan kepalanya di ambang pintu. Siapa? Katanya mau antar handphone Mbak Dira. Namanya Mas Ridwan. Handphone? Dira pun terperanjat kaget. Dia langsung membuka tasnya dan mencari keberadaan ponselnya. Aduh, bisa lupa gini. Gumamnya buru-buru pergi menemui Ridwan di depan. Untung aja aku belum jauh. Tadi ada yang telepon. Makanya aku tahu handphone kamu jatuh di jok mobil. Oh alah, makasih banyak ya. Aku beneran gak sadar kalau handphone aku ketinggalan. Lain kali hati-hati ya. Untung aja jatuhnya di jok mobilku. Kalau enggak bisa berabe kan. Dira hanya mengangguk pelan dan tersenyum, namun tatapannya tiba-tiba tertuju pada 2 orang perempuan yang baru saja turun dari taksi online. Mah, Mama, teriak Dira. Kenapa, Mbak? Itu Mama suruh kesini lagi mereka. Tukasnya setengah berbisik. Enggak ah, Mama gak nyuruh kesini lagi. Aduh Mbak Bos, susah banget sih angkat telepon, ucap Nita dengan suara lantang. Ya, yang datang adalah Nita dan Ibu Astri. Mereka seolah tidak kapok terus menerus datang ke rumah Dira tanpa tahu malu. Lagi ada tamu? Tanya Ibu Astri sembari menatap Ridwan. Dir, aku pulang ya, bisik Ridwan. Iya, hati-hati.
Makasih. Mas tunggu. Mas ini mantan pacarnya Mbak Dira kan? Dira lupa. Nita sempat mengetahui mantan pacar Dira karena dulu dia pernah meminta tolong Nita untuk membuka akun sosial media miliknya yang dihacker orang lain. Di sana banyak foto Ridwan dan Dira saat masih SMA. Saya temannya. Kami partner kerja. Alah bohong, aku tahu kok wajah mantan Mbak Dira. Mbak, kamu selingkuh ya? Ini alasan kamu gak mau balik ke rumah gara-gara kamu balikan sama mantan. Kami dulu memang mantan, tapi itu dulu 7 tahun yang lalu. Padahal Ridwan tidak perlu memperjelas jika dirinya adalah mantan kekasih Dira di depan ibu mertua dan juga adik iparnya itu. Karena itu hanya akan memperpanjang masalah dan pembahasan Ibu Asri serta Nita. Bukan Dira masih peduli, namun Dira malas untuk meladeni ibu mertua dan juga adik iparnya itu. Dan sudah pasti kabar ini akan sampai di telinga Rudi. Terus ngapain kalau udah jadi mantan kesini lagi? Kamu pulang aja ya, makasih ya, bisik Dira sembari mendorong tubuh Ridwan agar dia segera pergi. Belum selesai, mau kemana? Teriak Nita. Dira hanya menganggukkan kepalanya dan memberikan kode agar Ridwan segera pergi. Dira tidak enak, terlebih di dalam mobil Ridwan sudah pasti masih ada ayah Ridwan. Ayo masuk, ajak Dira pada ibunya yang sengaja mengabaikan Nita dan Ibu Asri. Gak boleh gitu, bisik Ibu Dira. Dia pun menoleh ke arah dua perempuan itu dan tersenyum. Mari, masuk. Melihat sikap ibunya, Dira pun melengos pergi begitu saja. Dia benar-benar kesal dengan ibunya yang masih mau bersikap baik kepada Ibu Asri dan juga Nita. Ada siapa mbak? Tanya Rian penasaran. Orang gila, jawab Dira asal. Dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Ia kembali membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Di saat bersamaan ponselnya kembali berdering. Dengan malas dia meraih ponselnya dan melihat nama Ridwan yang ada di layar ponselnya. Meski malas, namun entah mengapa Dira ingin menjawab telepon dari pria itu. Iya, kenapa? Dir, kamu gak apa-apa? Perlu aku jelasin gak sama mereka kalau kita emang gak ada apa-apa? Gak usah. Ngapain? Ya siapa tahu nantinya mereka salah paham sama kamu, terus masalahnya jadi panjang. Loh, kok malah ketawa? Gak apa-apa. Aku bingung saja sama hari ini. Tadi pagi tiba-tiba aku dilabrak sama Indri, dan sekarang gantian malah kamu yang ditodong sama ibu mertuaku. Dan disangka kita selingkuh. Ya juga ya. Tapi kalau Indri kan statusnya kan masih pacaran, Dir. Kalau kamu kan beda. Kamu udah nikah loh. Udah, gak usah dipikir. Dir, kenapa sih? Nanti aku sambung lagi. Buru-buru Dira mengakhiri panggilan teleponnya begitu saja. Ia lalu beranjak dari tempat tidurnya dan membuka pintu kamarnya. Dir, Ibu Asri mau bicara sama kamu. Bicara apa lagi sih, Mah? Udah ya, temui dulu. Jangan gitu. Sebenarnya dia sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan ibu mertuanya. Namun apa boleh buat, dia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Maksud kami kesini cuma mau minta tolong sama kamu, Dira. Ibu bingung harus minta tolong sama siapa lagi. Mendengar perkataan Ibu Asri, rasanya seperti kembali mengingat kejadian 2 tahun lalu saat Rian hendak masuk SMA dan ibunya tidak mempunyai biaya. Alhasil Ibu Dira datang ke rumah ibu mertuanya dan juga Rian. Namun kala itu Ibu Dira tidak mendapat perlakuan yang baik. Meski Ibu Asri tidak menghina Ibu Dira secara langsung, tapi setelah itu Ibu Dira dan Rian pulang, Ibu Asri dengan berani menghina Ibu Dira di depan Dira. Bahkan keluarga Ibu Asri dengan tega mengatakan Ibu Dira dan Rian adalah benalu yang menyusahkan anaknya. Sungguh Dira tidak akan pernah melupakan kejadian itu sampai kapanpun. Tolong apa? Rudi katanya sudah telepon kamu, tapi kamu nyuruh ibu yang bicara langsung sama kamu ya? Hah? Kapan Dira ngomong gitu sama Mas Rudi? Bukan Bu, Mas Rudi nyuruh kita langsung yang ngomong. Karena Mas Rudi yang ngomong, Mbak Diranya gak mau bantu. Oh, masalah uang. Maaf Bu, Dira lagi gak punya uang. Jangan bohong Dira, masa uang 2 juta aja kamu gak punya? Loh, kok ibu maksa sih? Dira kan gak kerja. Dira cuma benalu yang nyusahin anak ibu. Nah,
Sekarang benar lo ini udah gak nyusahin ibu lagi. Kenapa sekarang jadi ibu yang nyusahin Dira ya? Mbak, jangan gitu. Mbak, kamu ini jangan sombong dong. Kamu gak ingat kalau dulu. Nita langsung menghentikan ucapannya saat mendengar bunyi panci di dapur yang dipukul sangat kencang. Ibu Dira dan juga Dira sampai terperanjat kaget saat mendengar bunyi itu. Bentar. Buru-buru Ibu Dira beranjak dari tempat duduknya, namun ia menghentikan langkahnya saat melihat Rian menghampirinya sembari membawa 2 panci sekaligus. Dek, ngapain? Enggak ada, Mah. Rian mau latihan nyanyi pakai alat musik ini. Besok di sekolah ada lomba. Rian mau bawa lagu judulnya Dunia Terbalik. Dira pun tertawa puas dan mengacungkan jempolnya. Dek, udah simpan lagi. Oke, Mah. Jadi gimana, Mbak? Nita butuh banget ini. Ya gimana lagi, orang Mbak gak ada uang kok. Nanti aja aku coba telepon Mas Rudi dulu ya. Siapa tahu dia mau kirim uang lebih kaya biasa lagi. Tadi Ibu udah coba. Katanya Rudi lagi gak pegang uang sama sekali. Tolong ya, Ibu mohon sama kamu. Iya. Bukannya Ibu kemarin ada uang 20 juta itu ya? Yang Ibu nuduh Dira ngambil uang itu. Sekarang uangnya ada kan? Udah ketemu kan? Udah. Ibu lupa nyimpen, jawab Ibu Asri ketus. Meski begitu Ibu Asri tetap tidak mau minta maaf pada Dira atas kejadian itu. Ya udah, pakai aja dulu uang itu. Bulan depan Mas Rudi yang ganti. Ya bukan tidak mau membantu sih ya, tapi Dira ingat betul bagaimana perlakuan ibu mertua dan adik iparnya. Bahkan Rudi sekalipun saat dulu Dira ada di posisi itu, saat ibu dan adiknya membutuhkan biaya, mereka sama sekali tidak mau membantu Dira. Mbak, apa kamu gak keterlaluan sama Ibu Asri dan Mbak Nita? Setelah ibu mertua Dira dan juga Nita pulang, Ibu Dira kembali masuk ke dalam kamar Dira. Dira tahu ibunya memang perempuan yang mempunyai hati setulus samudra. Ia akan selalu memaafkan apa yang sudah orang lain lakukan kepadanya, meski hal itu membuat dirinya rugi sekalipun. Keterlaluan kenapa? Dira malah balik bertanya, matanya terus fokus pada layar laptop yang ada di hadapannya. Sejak menjadi pemilik hotel, pikiran Dira saat ini bukan lagi masalah rumah tangganya, tapi dia harus memikirkan nasib karyawan yang bergantung pada hotel miliknya. Sebisa mungkin dia harus menjalankan semuanya dengan baik. Ya keterlaluan aja, Mbak. Maksudnya siapa tahu Ibu Asri memang lagi gak ada uang sama sekali. Terus dia juga lagi benar-benar butuh gitu. Kalau Diranya lagi gak punya uang gimana? Ya siapa tahu Mbak punya pegangan uang gitu. Dira juga digaji, Bu. Bukan berarti Dira yang punya hotel itu sekarang terus Dira seenaknya aja ngambil uang di sana. Nanti yang ada malah amit-amit bangkrut. Apalagi yang minta benar lo. Adik jangan gitu lagi ya. Mama gak suka. Itu namanya gak sopan. Ya habisnya aku kesel banget, Mah. Mama inget gak sih waktu kita ke rumahnya dulu, waktu Rian mau masuk SMA? Dira hanya tersenyum dan membenahi posisi tidurnya. Ternyata Rian masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Mereka malah bilang gini di depan kita. Padahal Mas Rudi udah mau nikah sama dokter tapi malah putus. Coba aja kalau gak putus, pasti hidupnya sudah terjamin. Gitu kan katanya? Ucap Rian menirukan gaya bicara Nita. Ya tapi itu kan udah lama, Nak. Mungkin dulu Mbak Nita lagi bercanda aja makanya ngomongnya gitu. Ya Rian pun bercanda juga kok pukul panci tadi, biar suasananya lebih ramai aja. Ucap Rian tak mau kalah, dia lalu menunjukkan deretan giginya dan terkekeh pelan. Dira pun tertawa puas dan mengacungkan jempolnya. Gak boleh pendendam, Nak. Kalau kita balas mereka, apa bedanya kita sama mereka? Sebagai manusia kita gak berhak membalas, yang berhak membalas itu hanya yang ada di atas yang maha segalanya. Tapi Mah, Rian gak terima aja dulu Mbak Dira dan kita digituin sama mereka. Padahal kita gak mencuri, kita minjem. Sudah. Kalau sudah berdebat dengan ibunya masalah seperti ini, sudah bisa dipastikan emosi kita tidak akan terluapkan semuanya. Karena sebelum itu terjadi, ibunya pasti akan menyuruh kedua anaknya untuk bersabar. Pagi ini Dira bangun lebih awal karena pukul 7 pagi dia harus Zoom meeting dengan desain interior dan juga arsitek yang akan membangun hotel barunya. Meski dia baru di dunia bisnis seperti ini, tapi dengan adanya Ridwan, ia banyak mendapatkan ilmu yang baru. Karena Ridwan dengan sabar mau membantunya belajar. Mbak, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamarnya. Bentar Mah,
Dira lagi siap-siap, bentar lagi mau meeting mah. Itu di luar ada tamu. Siapa? Mbak Astri. Kenapa gak disuruh masuk aja? Bukan, Mas Ridwan. Hah? Mau ngapain? Katanya mau meeting, dia datang sama 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Oh, suruh tunggu bentar mah. Bentar lagi. Mbak, Mama kok khawatir ya? Apa nggak sebaiknya Mbak cari orang lain saja? Khawatir kenapa? Ya takut aja fitnahnya semakin melebar. Nanti orang kira kamu sama Mas Ridwan itu ada hubungan lagi. Dira hanya terdiam dan terus memilih pakaiannya. Ya kalau bisa sih kita jauhi masalah. Terus juga Ibu Dira menghentikan ucapannya saat mendengar ponsel Dira berdering. Mas Rudi, tugasnya sembari meratap layar ponsel Dira. Tolong angkat mah. Terus speaker. Tanpa menjawab, Ibu Dira langsung melakukan apa yang Dira minta. Kamu di mana? Di rumah. Aku dengar kemarin ada mantan kamu datang ke rumah baru kamu ya. Pantesan aja kamu gak mau bantuin ibu aku. Dan pantas saja kamu tiba-tiba gak mau tinggal lagi di rumah ibu. Kamu juga mendadak minta cerai. Ternyata ini jawabannya ya. Ucap Rudi lagi terdengar suara tawa dari ujung telepon. Dira masih belum menjawab karena ia tengah sibuk bersiap-siap untuk menemui tamunya. Kamu kemurahan banget sih. Kamu itu belum cerai dari aku. Dan kamu masih istri aku. Jadi kamu gak usah khawatir. Hari ini aku akan masukin gugatan cerai aku ke pengadilan. Jadi kamu udah gak perlu urus hidup aku lagi. Yang kamu perlu urus ibu kamu dan juga adik kamu. Toh selama ini kamu juga mau dengerin mereka kan? Jadi sebaiknya kamu menikah saja dengan mereka berdua, oke? Maksud kamu apa sih? Kamu kenapa gampang banget sih bilang cerai ya? Mentang-mentang kamu sekarang sudah kaya, kamu lupa apa? Lupa aku pernah sering minta tolong kamu? Atau lupa pernah jadi benalu di keluarga kamu? Atau kamu mau jumlahin berapa total pengeluaran kamu selama kamu masih sama aku, ngasih uang sama aku? Gitu. Ya silakan kamu totalin. Nanti benalu inilah akan bayar semuanya. Terima kasih untuk meeting hari ini. Semoga proyek kita berjalan dengan baik. Setelah 2 jam, akhirnya meeting bersama Ridwan, Bu Laksmi, dan juga Pak Ansori pun selesai. Meski pikirannya tengah kacau, tapi Dira tetap menyelesaikannya dengan sangat baik. Semua pekerjaan pagi ini bahkan selesai lebih cepat dari perkiraan. Dan itu semua tentu saja berkat bantuan Ridwan, yang sepertinya sudah tahu jika Dira tidak sedang baik-baik saja. Meeting pagi ini terpaksa harus diadakan di taman belakang rumah Dira, karena jadwal awal mereka akan meeting melalui daring. Namun ternyata karena kedua kliennya ingin bertemu dengan Dira langsung, alhasil mereka memutuskan untuk meeting di rumah Dira. Sama-sama Bu Dira, saya yang mengucapkan terima kasih karena masih dipercaya untuk kembali membantu pembangunan Hotel RA. Semoga kedepannya tidak pernah ada salah paham lagi seperti kemarin ya Bu, ucap Bu Laksmi yang langsung menyalami tangan Dira. Salah paham? Dira mengernyitkan dahinya dan tersenyum penuh arti pada Bu Laksmi, karena jujur saja dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Bu Laksmi. Ibu Dira ini baru memegang RA Hotel Bu, jadi beliau tidak tahu soal kejadian kemarin yang sempat membuat Ibu Laksmi ada salah paham. Astaga, saya lupa. Saya minta maaf ya Bu. Emang ada masalah apa? Kok sampai salah paham gitu? Tenang Dir, ini bukan masalah seperti yang kita alami kemarin kok, ucap Ridwan sembari terkekeh pelan. Dira hanya tersenyum dan mengedipkan matanya. Dia tidak ingin semua orang tahu jika dirinya dan juga Ridwan pernah menjalin hubungan. Sebelum Pak Apri meninggal, Ibu Rina sempat memegang kendali proyek ini Bu. Dan semua yang sudah disusun rapi oleh Pak Apri diacak-acak kembali sama beliau, termasuk saya dan Bu Laksmi. Sampai akhirnya saya dan Bu Laksmi dianggap mangkir dari kerjasama. Saat itu Pak Apri marah sama kita berdua dan meminta pembayaran yang sudah masuk untuk dikembalikan lagi. Padahal kami berdua sudah diberhentikan oleh Bu Rina, timpal Ibu Laksmi sembari menggeleng pelan. Loh, terus gimana akhirnya? Ya akhirnya Pak Ridwan yang bantu kami jelaskan sama Pak Apri, karena Pak Apri sangat percaya dengan Pak Ridwan. Dan bahkan kami dijembatani untuk bertemu dengan Pak Apri kala itu. Sepertinya Bu Rina cemburu karena saya selalu berdiskusi dengan Pak Ridwan. Padahal saya sudah punya suami dan 2 orang anak.
tapi bisa-bisanya beliau cemburu sama saya. Mendengar perkataan Bu Laksmi, Ridwan pun nampak salah tingkah karena selama ini Dira tidak tahu jika Rina anak tiri ayahnya menyukai Ridwan. Namun Dira tidak mau membahas semua ini di depan Pak Ansori dan Bu Laksmi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.